Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa Prapaskah yang ketiga. Mengawali persekutuan doa Prapaskah ketiga ini, mari kita hening sejenak. Kita mengarahkan mata hati kita kepada Allah Bapa di surga, dan kita pun mengaku demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati untuk memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178, karena kasih-Nya padaku. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk menerima sapaan Tuhan. Saya layankan. Bapa di surga, saat ini kami memasuki persekutuan doa Prapaskah ketiga. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami terus dapat melakukan penghayatan dalam masa sengsara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di masa Prapaskah ini. Terlebih lagi dalam kami menghayati, Engkau pun mengajak kami untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu. Untuk itu Bapa, berfirmanlah. Saat ini kami telah siap untuk menerima apa yang menjadi sapaan-Mu, supaya kami benar-benar mampu menghayati akan karya-Mu atas hidup kami, dan kami pun termotivasi untuk melakukan yang terbaik bagi sesama kami, yaitu mewujudkan damai sejahtera seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Adapun firman Tuhan dalam persekutuan doa Prapaskah ketika ini, kita terima bersama dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 26 dan 27 yang demikian. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian sabda Tuhan terambil dari Injil Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan dalam persekutuan doa Prapaskah ketika ini adalah "Ibu, inilah anakmu." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terbayang saat mendengar atau menyanyikan lagu dengan judul "Di Doa Ibuku"? Sejenak, mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul "Di Doa Ibuku" ini, sambil mari kita menghayati syair dari nyanyian tersebut. Kembali sayupku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa ibu ada sepanjang jalan kehidupan putra-putrinya. Hati seorang ibu penuh kelemah lembutan. Putra-putrinya boleh masuk ke dalamnya kapan saja dan dalam keadaan apa saja. Ketika putra-putri dalam situasi senang, batin ibu dipenuhi bunga-bunga kesukacitaan. Ibu turut dalam kegembiraan putra-putrinya. Saat putra-putrinya berada dalam situasi sulit, susah, penuh pergumulan, kelembutan hati ibu menjadi tempat yang nyaman bagi putra-putrinya supaya jiwanya menjadi tenang. Ibu akan mendengarkan apapun yang menjadi keluh kesah putra-putrinya. Maka di saat putra-putrinya sakit, bergumul, dalam kesulitan sering terdengar perkataan ibu. Seandainya ibu bisa mengambil, memikul sakitmu, penderitaanmu, pergumulanmu, biarlah ibu saja yang mengalaminya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mengapa sampai sedemikian hati seorang ibu? Karena ibulah yang menggendong putra-putrinya, bahkan yang mengandung putra-putrinya 9 bulan di dalam kandungannya. Ia merawat dan memperjuangkan nasib putra-putrinya dengan penuh cinta. Batin yang seperti itu, suasana hati yang seperti itu juga ada dalam diri Maria, Ibu Yesus. Dalam peristiwa salib, ia turut menyertai dia meskipun dari jarak jauh. Sejak Yesus ditangkap, diadili secara tidak adil, disiksa, dan disalibkan, Maria mengiring Yesus. Sebagai seorang ibu, pastilah hatinya tersayat-sayat menyaksikan peristiwa Yesus, anaknya yang tergantung di kayu salib itu. Bisa jadi sayatan dalam batin semakin dalam ketika teringat perkataan malaikat sewaktu menjumpainya dan mengabarkan, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35b. Jika Yesus adalah anak Allah, mengapa dia harus mengalami peristiwa pilu melalui salib? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelembutan hati Maria juga menjadi keteguhan batinnya.
Dalam suasana batin yang beraneka rasa, ia tegak berdiri di sekitar salib Yesus. Ia tidak sendiri. Ada beberapa murid Yesus dan perempuan-perempuan lain bersama dengan Maria. Yesus paham benar perasaan bundanya. Maka dari atas salib ia berucap, "Ibu, inilah anakmu." Setelah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dua kalimat itu hendak menunjukkan bahwa Yesus amat mengasihi ibunya. Dalam kasih, ia ingin mewujudkan persekutuan yang tak terpisahkan. Ada perkataan, "Inilah anakmu." Perkataan Yesus yang ingin menegaskan pada dunia bahwa setiap orang mesti mengingat sosok yang telah mengandung, merawat, menumbuhkan kehidupan. Dialah ibu. Anak mesti berbakti kepada orang tua. Dalam bahasa Jawa, istilah yang tepat untuk itu adalah mikul dhuwur mendem jeru. Ini sebagai wujud bakti dilakukan melalui hidup yang bermartabat supaya anak bisa memuliakan orang tuanya. Kemudian juga ada kalimat, "Inilah ibumu." Perkataan Yesus yang merupakan pesan kepada murid-muridnya supaya mereka menjadikan Maria sebagai ibu. Ia seolah menitipkan Maria kepada komunitas murid Yesus supaya mereka ikut menjaga, merawat ibunya dengan penuh cinta. Hati seorang ibu adalah hati penuh kelembutan. Bakti anak pada ibu sebagai wujud syukur kepada Allah, Sang Bapa yang telah menghadirkan kehidupan melalui ibu. Hati yang diberikan ibu kepada putra-putri adalah cerminan dari cinta kasih Bapa yang penuh keibuan. Antara cinta dan bakti keduanya menjadi satu agar kehidupan terwujud dalam ikatan cinta yang tak lekang di sepanjang zaman. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita senantiasa menjaga jalinan cinta, persaudaraan, persekutuan, dan keluarga kita. Bahkan termasuk keluarga besar di gereja ini. Kita menghormati, menghargai peran seorang ibu. Dan seorang ibu menghargai, menyayangi anak-anak. Sehingga akan tercipta keharmonisan dan kebahagiaan, damai sejahtera akan melingkupi kehidupan kita bersama sebagai keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati, kita merenungkan firman Tuhan ini. Dilanjutkan dalam doa syafaat.
Saat hening, saya hantarkan. Saat hening cukup, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih sapaan-Mu saat ini dalam persekutuan Prapaskah ketiga mengingatkan kembali akan peran seorang ibu dalam keluarga, dalam kehidupan bergereja, dan di tengah masyarakat. Ibu yang begitu menyayangi, penuh cinta, kelemah lembutan. Demikian pula bagi anak-anak, senantiasa taat, menghormati, menghargai bagaimana perjuangan seorang ibu ketika mengandung, melahirkan, merawat, dan memelihara, penuh dengan perjuangan dan dilandasi cinta kasih. Maka sudah selayaknya setiap anak mengingat akan cinta kasih seorang ibu. Itulah juga yang dipesankan oleh Tuhan Yesus pada para murid terhadap Bunda Maria untuk terus menjaga dan menghormati. Demikian pula Bunda Maria untuk mengasihi, menyayangi para murid yang saat itu bersama dengan dia. Tuhan Bapa di surga, selanjutnya mampukan kami untuk dapat meneladan pada pribadi Bunda Maria. Dan Tuhan Yesus dalam ketaatan, dalam cinta kasih, meskipun ada kalanya diperhadapkan dengan rintangan dan kesulitan, pergumulan dan persoalan. Namun, selagi ada kesempatan bahwa kasih itu harus dinyatakan, akan bisa menghilangkan kebencian dan rasa dendam. Terima kasih Tuhan, sehingga kehidupan kami akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati untuk memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 34, disalib Yesus di Kalvari.
terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.